Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bersaat teduh bersama. Dan renungan pada pagi hari ini diberi judul Berseru kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Di dalam Keluaran 2 ayat 24-25 katakan, keluarga Yakub memulai kehidupan di Mesir dengan kelimpahan karena Yusuf menjadi pemimpin di negeri itu, saudara. Tapi setelah cerita Yusuf dilupakan, maka Mesir membuat bangsa Israel itu menjadi budak. Mulailah masa yang sulit bagi bangsa itu, dan lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Di Keluaran 3 ayat 23 disebutkan, mulai Israel berseru dan meminta tolong kepada Allah Israel. Kemudian dikatakan Tuhan mendengar, Syama mengingat, Zakar melihat, Ra'ah, dan kemudian memperhatikan, Yada. Bukannya Tuhan tidak tahu apa yang terjadi di bangsa Israel, saudara. Tetapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, dia gak mungkin gak tahu gitu kan ya. Tapi seruan seperti bangsa itu yang akan membuat hati Tuhan tersentuh. Tuhan itu maha tahu, tetapi seruan Israel itu yang membuat hati Tuhan itu tersentuh. Tidak cuma sekedar tahu, tapi juga tersentuh, saudara. Yesaya mengatakan telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam, tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Yesaya 59 ayat 1. Tapi dibutuhkan para penjaga tembok untuk tidak berdiam diri. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, supaya ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi masyhur di bumi, saudara. Ya, ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Yesaya 62 ayat 6 katakan, permasalahan dalam kehidupan kita yang memperbudak kita semua, dan permasalahan itu tidak bisa kita diamkan, saudara. Kita harus berseru kepada Dia sampai Dia mendengar, mengingat kita, melihat kita, dan memperhatikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Selama 70 tahun diperbudak, Tuhan berjanji kepada Israel, setelah selesai 70 tahun maka Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Dan Ia pun memberikan petunjuk bahwa di akhir 70 tahun itu Israel perlu berdoa, berseru, mencari, dan menemukan Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 12-13 katakan, Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta, mencari, dan mengetok supaya kita menerima, mendapatkan, dan pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Dalam buku Yakobus juga disebutkan kita tidak menerima apa-apa karena kita tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2b. Baik di level pribadi, keluarga, komunitas, kota, bahkan bangsa seperti Israel, semua bisa diselesaikan oleh seruan dari dalam hati kita yang terdalam. Oleh seruan kita, seperti kata pemazmur katakan gitu ya kan, from deep call untuk the deep, ya, dari kedalaman memanggil kedalaman. Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kita berdoa dengan keluhan yang terucapkan. Roma 8 ayat 26. Saya dikasih Tuhan, kata perbudakan dari bahasa Ibrani abodah yang diartikan sebagai kerja, melayani, berasal dari kata dasar abad yang menjadikan kata ebed yang artinya budak.
Kata budak dalam bahasa Yunani dipakai kata dolos, yang artinya hamba, dan kata yang penting untuk memperlihatkan karakter, ketaatan, dan sikap sebagai pengikut Yesus. Paulus menyebutkan bahwa pilihannya kita menjadi budak dosa atau kebenaran. Roma 8 ayat 16-20 kalau saudara baca. Kepada siapa kita mengabdi, itulah yang menentukan kemenangan kita. Sudah dikasih Tuhan, bukannya Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ketika mendengar seruan doa kita, ketika dia melihat anak-anaknya mengerang, Tuhan tolong kami, maka hati Tuhan akan luluh, saudara. Maka hati Tuhan akan tergerak. Maka yang terjadi adalah seperti halnya Tuhan menolong Israel, pasti Tuhan juga sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tuhan adalah Bapa yang tidak akan diam ketika anaknya terjadi sesuatu dan meminta tolong kepadanya. Tuhan sendiri yang mengajarkan kita untuk meminta, untuk berdoa, dan untuk mengetok pintu agar pintu itu dibukakan. Saya percaya bahwa saudara memiliki banyak hal yang menjadi pergumulan hati saudara. Tapi pagi hari ini mari kita belajar berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain, saudara dan kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Mungkin kita berpikir bahwa uang dapat menolong kehidupan kita. Tapi percaya saya, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Tidak semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan sendirilah penolong kita, yang memegang tangan kita. Ketika kita berseru kepadanya, maka Dia akan menuntun kita dan memberi perlindungan pada kita. Mari pagi hari ini saudara, kita lebih lagi menutup setiap mata kita. Kita mau berdoa, kita mau sembah Dia, kita mau mencari di dalam kedalaman setiap hati kita. Kita berseru pada Tuhan, Tuhan, terpujilah nama-Mu selamanya Tuhan, Allah yang luar biasa pada setiap kehidupan kami. Bahkan Kau mendengar setiap seruan doa kami. Kau mendengar setiap apa yang kami serukan, apa yang kami katakan, apa yang kami teriakan. Setiap pergumulan kami Tuhan dengar dan Tuhan tahu. Kau Allah yang tidak kurang tajam mendengar setiap seruan doa kami Tuhan.
atas segalanya. Hanya padamu kami berseru Tuhan. Kau Tuhan, penolong hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, oh perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah namamu di atas segalanya Tuhan. Dan kami berseru kepadamu, hanya bersamamu kami berseru Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak tinggal diam ketika kami berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan Tuhan hanya di dalam namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat melanjutkan aktivitas saudara dan Tuhan Yesus memberkati.